Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Haldawati dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Dalam video ini, aku dan teman-teman kelompokku akan melakukan review terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah kami lakukan dalam kegiatan pengalaman belajar lapangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengalaman belajar lapangan ini kami laksanakan di Desa Pemurus. Desa Pemurus merupakan salah satu desa yang terletak di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya adalah Kecamatan Aluh-Aluh. Di Desa Pemurus terdapat 8 RT. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kelompok kami lakukan dalam kegiatan pengalaman belajar lapangan ini, tepatnya itu adalah di Desa Pemurus RT 3B. Oke, di sini aku akan menjelaskan tahapan yang pertama, yaitu adalah tahapan analisis komunitas. Tahapan analisis komunitas ini berupa pengumpulan data dan analisis data. Untuk pengumpulan data sendiri, kami menggunakan 2 metode, yaitu adalah metode pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer sendiri, itu kami lakukan melalui kegiatan wawancara dan pengisian kuesioner. Sampelnya itu sebanyak 50 kepala keluarga yang ada di Desa Pemurus RT 3B. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder itu kami peroleh dari pihak desa berupa gambaran desa, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Sedangkan untuk data sekunder dari Puskesmas Aluh-Aluh itu kami dapatkan berupa profil kesehatan dan penyakit terbanyak. Kemudian data tersebut dianalisis. Untuk data primer itu dianalisis secara distribusi dan frekuensi. Sedangkan untuk data sekunder itu nanti untuk sebagai pembanding untuk data primer. Untuk tahap pertama yaitu tahap analisis komunitas. Selanjutnya akan menjelaskan tahapan yang kedua, itu adalah tahapan penilaian kebutuhan dan analisis masalah. Untuk terkait masalah yang ditemukan, jadi sebelumnya di Desa Pemurus itu merupakan desa yang memiliki sungai yang besar dan bermuara ke laut, sehingga aktivitas masyarakat itu tidak bisa dipisahkan dari sungai tersebut, mulai dari mandi, mencuci, buang air, sampai dengan minum. Kemudian kalau dari hasil analisis variat atau hasil berupa distribusi dan frekuensi dari kuesioner yang kami lakukan dalam metode pengumpulan data primer, itu didapatkan ada 4 masalah terbesar atau terbanyak yang ada di Desa Pemurus RT 3B. Yang pertama adalah masalah merokok di dalam rumah, kemudian yang kedua adalah cara pengolahan air minum, yang ketiga adalah masalah jamban, dan yang keempat itu adalah pembuangan sampah rumah tangga, yaitu termasuk tinja balita. Nah, dari 4 masalah tersebut, itu kami lakukan musyawarah dengan masyarakat di Desa Pemurus RT 3B melalui kegiatan musyawarah tingkat komunitas atau MTK 1. Kemudian ditentukan prioritas masalah yang akan diambil untuk nantinya diselesaikan atau dicari intervensinya. Jadi berdasarkan hasil MTK 1 dengan masyarakat itu ditentukan penentuan prioritas masalah menggunakan metode NCOA seperti gambar di samping. Nah, dari tabel ini, itu dari 4 masalah yang ada dilakukan pembobotan dan scoring. Dari gambar tersebut atau dari tabel tersebut, itu didapatkan bahwa prioritas masalah yang sesuai atau yang ingin diangkat itu adalah tentang cara pengelolaan air minum. Kemudian setelah didapatkan prioritas masalah berupa cara pengelolaan air minum, itu selanjutnya dilakukan tahapan analisis faktor risiko. Nah, untuk analisis faktor risiko ini juga sama, dikumpulkan dengan metode pengisian kuesioner oleh masyarakat di Desa Pemurus RT 3B. Kuesionernya itu berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan. Itu dikumpulkan kepada 30 kepala keluarga. Selanjutnya hasil dari pengisian kuesioner tersebut itu dianalisis dan dibuat ke dalam fishbone atau seperti gambar di samping tulang ikan untuk merampung faktor risiko yang ditemukan dari hasil pengisian kuesioner tersebut. Jadi dari hasil tersebut itu kelompok kami analisis, didapatkan ada 6 faktor risiko terkait dengan cara pengelolaan air minum masyarakat di Desa Pemurus. Yang pertama adalah dari segi sarana prasarana, segi sumber daya, segi dana, segi metode, kemudian segi kebijakan, dan segi lingkungan. Nah, dari ke-6 tersebut nanti dimusyawarahkan lagi kepada masyarakat dalam kegiatan FGD atau Focus Group Discussion. Terkait dengan faktor risiko yang sebelumnya saya jelaskan dalam fishbone dan didiskusikan dalam Focus Group Discussion, itu untuk mengetahui faktor risiko apa yang menyebabkan cara pengelolaan air minum masyarakat di Desa Pemurus itu masih kurang atau belum layak.
Kemudian dari hasil tersebut itu nantinya akan dilakukan intervensi berdasarkan masing-masing dari poin dalam fishbone tersebut. Jadi kan dari fishbone sebelumnya itu ada 6 poin, maka intervensi yang akan digali itu ada 6 juga. Kemudian setelah didiskusikan dengan masyarakat itu terkait penentuan prioritas masalah, mengapa cara pengolahan air minum itu harus diangkat atau diprioritaskan, itu dinilai juga dari dampak masalah yang ditimbulkan. Berdasarkan dari hasil diagnosis yang dilakukan, mulai dari pengumpulan data primer untuk yang pertama, kemudian untuk pengumpulan data kuesioner faktor risiko, didapatkan bahwa penggunaan air minum yang bersumber dari air sungai ataupun air yang lain itu tanpa diolah terlebih dahulu akan sangat berisiko untuk menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya adalah diare. Kalau misalnya menyebabkan penyakit, maka dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga ini sangat penting untuk diangkat terkait dengan masalah cara pengolahan air minum tersebut. Kemudian dilakukan penggalian intervensi yang akan dilakukan. Nah, kemudian kami tawarkan kepada masyarakat terkait intervensi terkait masalah cara pengolahan air minum, yaitu ada 4. Pertama adalah intervensi berupa penyuluhan, kemudian adalah pengkaderan, pembuatan media tentang menjaga kebersihan, dan larangan membuang sampah ke sungai, itu serta pembuatan alat filterisasi sederhana. Intervensi ini juga akan didiskusikan kepada masyarakat melalui musyawarah. Kalau sebelumnya penentuan prioritas masalah itu dengan musyawarah tingkat komunitas 1, kalau untuk penentuan intervensi ini dilakukan dengan musyawarah tingkat komunitas 2. Dengan masyarakat, kami musyawarahkan dan diskusikan terkait prioritas penentuan atau pemecahan masalah apa yang perlu dilakukan bersama-sama dengan masyarakat untuk mengatasi masalah cara pengelolaan air minum tersebut. Kemudian dari hasil musyawarah tingkat komunitas 2 tersebut, itu masyarakat setuju untuk dilakukan intervensi berupa penyuluhan dan pembuatan alat filterisasi sederhana. Masyarakat di sana sangat-sangat mendukung untuk pembuatan alat filterisasi sederhana dan juga terkait dengan penyuluhan. Hai, saya Meliana. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan hasil dari program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan kelompok kami. Tujuan diadakannya program pemberdayaan masyarakat ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai air bersih dan cara pengolahan air minum yang benar. Adapun hasil dari program pemberdayaan masyarakat ini ialah meningkatnya pengetahuan masyarakat dan adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih dan mengelola air minum secara benar. Pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, program intervensi ini menggunakan media sosial WhatsApp. WhatsApp ini digunakan untuk diskusi antara masyarakat dan mahasiswa. Adapun pemberian leaflet, di leaflet tersebut terdapat informasi mengenai air bersih, cara pengelolaan air minum yang benar, dan terdapat materi mengenai COVID-19. Tidak lupa juga kami menambahkan cara pembuatan alat filterisasi sederhana guna membantu masyarakat mendapatkan air bersih dari penyaringan tersebut. Untuk perencanaan pelaksanaan program, tim pelaksana yang melaksanakan program tersebut berjumlah 4 orang, mahasiswa dari program studi kesehatan masyarakat yang diawasi oleh dosen pembimbing. Adapun sasaran untuk program tersebut, yang pertama ada sasaran dari primer, yaitu ada individu, keluarga, serta masyarakat di desa pengurus yang menggunakan WhatsApp dan bersedia untuk mengikuti kegiatan atau program tersebut. Kemudian ada sasaran sekunder, yaitu dari aparat desa pengurus serta imam Masjid Al-Mujahidin yang juga tinggal di desa pengurus. Kemudian ada dari tersier, yaitu kepala desa pengurus. Tujuan dan hasil yang diinginkan dalam keberlangsungan jangka panjang dalam program ini adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air minum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, khususnya sungai, karena sungai merupakan sumber air utama yang digunakan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat adalah dengan melakukan penyuluhan mengenai cara pengelolaan air minum. Nah, untuk proses pelaksanaannya itu dilakukan dengan beberapa langkah.
Langkah yang pertama yaitu pembukaan dan perkenalan dari mahasiswa kepada masyarakat melalui grup WhatsApp yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pretest kepada masyarakat melalui link Google Form. Kemudian yang ketiga, pemberian materi edukasi kepada masyarakat mengenai video pembuatan alat filterisasi sederhana, kemudian ada leaflet mengenai air bersih, serta cara pengelolaan air minum, dan juga ada materi tambahan terkait COVID-19. Halo, saya Rizka Maselviana akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman bahwa hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat kami itu dapat dilihat dari perubahan sikap maupun perilaku masyarakat terhadap pengelolaan air bersih maupun pengelolaan air minum. Evaluasi input pada kegiatan pemberdayaan masyarakat kami dilakukan dengan membandingkan hasil pretest maupun hasil post-test yang dilakukan saat penyuluhan. Terima kasih telah menonton sampai akhir penjelasan review pemberdayaan masyarakat dari kelompok 15. Semoga hasil yang kami sajikan dapat bermanfaat. Terima kasih.